Kisah Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan menjadi cerita rakyat Jawa yang sangat terkenal. Bahkan hingga saat ini, masih banyak masyarakat Jawa yang percaya dengan keberadaan Ratu Cantik, penjelmaan dari Putri Kandita tersebut. Walau demikian, banyak sekali versi mengenai cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat menjadi semakin sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita, dan seiring bertambahnya usia Putri Kandita, dia semakin cantik parasnya dan semakin baik. Dan ia merupakan anak tunggal. Ia adalah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak di kemudian hari. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anaknya tidak setuju. Mereka tidak setuju dan tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak di kemudian hari. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dengan ibunya untuk keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam tingkat tinggi. Suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anaknya mendatangi penyihir tersebut, dan dalam memberikan imbalan yang diminta sang penyihir, selir dan anaknya ingin Putri Kandita serta permaisurinya diberi kutukan agar tidak menjadi pewaris tahta sang Raja Prabu Siliwangi. Tak menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit yang dikirim, yaitu penyakit kusta. Suatu hari, ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa. Tubuh yang awalnya mulus, bersih, dan kuning langsat seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan juga bau busuk. Putri Kandita dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu, langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kandita dan ibundanya malah bertambah parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan juga minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendirian yang merasa sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun sang Prabu pun merasa sangat-sangat terpukul melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya.
Ia merasa sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan meneruskan tahta kerajaan suatu hari nanti. Para selir dan anak-anaknya datang menemui Raja Prabu Siliwangi untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Awalnya Raja Prabu Siliwangi menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan Raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai laut selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara gaib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut selatan agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ceburkanlah dirimu ke laut selatan ini, Putri Kandita. Jika kamu mau ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kala dan kembali sehat. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung meresapi kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisiki saat ia tidur. Tetapi setelah melihat sekeliling, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan pasir putih serta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa suara gaib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan tersebut. Sangat ajaib ketika Putri Kandita menyentuh air laut pantai selatan, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihinggapi borok yang berangsur-angsur hilang pada saat itu dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikannya yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktian di atas gelombang laut pantai selatan. Namun sebagian dari mereka yang menerima syarat ternyata banyak yang gagal. Tak seorang pun mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa laut pantai selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Sekian, terima kasih. Tentunya apapun cerita tersebut, kita harus bisa mengambil moral dari cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Kita harus selalu mengambil sisi baik dari cerita Nusantara. Janganlah kamu berbuat jahat, karena perbuatan jahat akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video ini, pamit untuk undur diri.